ada pernyataan dari Prio ya, yang ada alat bukti berupa palu, gitu ya Bang. Itu melihat itu seperti apa Bang? Iya. Apa membuka keterangan baru lagi? Iya, palu itu kan ditemukan belakangan. Ya, memang di dalam BAP tidak ada barang bukti palu. Yang ada di BAP itu palu itu dicari, ada daftar pencarian barang. Nah, dalam daftar pencarian barang, palu itu jenisnya itu putih, warna putih berbahan stainless. Nah, namun yang ditemukan belakangan ini kan berbahan baja hitam kan. Apakah palu yang ditemukan atas petunjuk Prio itu palu itu yang dimaksud kan atau bukan? Nah, kalau di sidangnya Prio saya tidak tahu ya tanggapan Prio atau penasihat hukumnya atau advokatnya bagaimana. Nah, kalau nanti di sidang saya besok seandainya palu itu dihadirkan oleh penuntut umum, ya kembalikan lagi kepada Ririn mengenali tidak palu tersebut. Kan gitu. Kalau cerita dari Ririn tidak tahu pembunuhan ya ke saya, ya tentu pasti tidak mengetahui. Sudah bisa kita tebak jawabannya, pasti Ririn tidak mengetahui. Nah, kalau begitu berarti kembali kepada hakim nanti. Itu. Kalau saya sih silakanlah. Jaksa apa yang punya buktikan. Ya saya juga senang kalau jaksa dapat membuktikan biar terang benderang gitu. Bang, tadi kan ada keterangan dua versi ya Bang. Yang versi pertama yang bilang kalau Ririn tuh tidak membunuh. Keterangan kedua dia malah memutar. Iya. Ada ancaman katanya Bang di keterangan yang pertama kalau Ririn menyuruh mengikuti skenario Ririn, Prio itu harus mengikuti skenario dari Ririn. Itu benar nggak sih Bang? Saya tidak tahu di dalam mereka seperti apa sebelum dipisah. Tetapi 5 Maret 2026 ketika saya menanyakan kepada mereka, mereka menjawab ya, saling menjawab, saling menerangkan, itu saya menilainya tidak ada tekanan. Ya, karena ketika saya tanya Ririn, Prio yang ingat dan Prio menjawab, menerangkan. Kan itu. Jadi saling menerangkan. Jadi saya melihatnya itu tidak ada tekanan. Tetapi apapun itu soal tekanan atau tidak, bagi hakim nanti melihatnya baik versi pertama maupun versi kedua, ini alat buktinya mendukung tidak. Itu. Kalau memang mendukung, mau mendukung yang pertama, mau mendukung yang kedua, ya tentu hakim menilai bahwa alat buktinya kuat. Tetapi sebaliknya, kalau memang alat buktinya tidak mendukung, baik versi pertama maupun versi kedua, ya hakim juga menilai, memutuskan sesuai dengan keyakinannya. Itu. Intinya kita nanti tunggu, kita mengalir ya. Kami juga terbuka, silakan jaksa penuntut umum buktikan, itu jauh lebih bagus kan itu daripada abu-abu kan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Dari channel Kang Deddy Mulyadi ya, yang dimana mengungkap karakter-karakter Ririn yang dinilai oleh sebagian dikomentari sebagai orang yang manipulatif. Begini, secara hukum ya, kasus pembunuhan ini tidak ada kaitannya dengan yang diungkap ya di publik di luar persidangan. Ya, kalau di perkara pembunuhan yang sedang disidangkan ini, yang dibutuhkan oleh hakim adalah alat bukti yang menguatkan bahwa Ririn melakukan tindak pidana pembunuhan kan itu. Nah, kalau yang di luar ya, yang diulas di beberapa channel ya, itu mengenai karakter Ririn yang urusan dengan Amaniani kan itu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Itu. Nah, yang di persidangan fokus kepada bagaimana alat bukti itu yang dihadirkan oleh jaksa di persidangan, apakah menguatkan atau tidak, menguatkan dakwaan jaksa atau tidak. Gitu. Saya juga kan baca kemarin di itu kasus 8 bulan yang lalu. Saya dapat rilis terkait pembunuhan 5 secara sadis di Indramayu, dan Polda atau kepolisian lah menjabarkan. Dia aja sempat bolak-balik untuk terindikasi kabur lah Bang, pindah ke sana pindah. Kalau Abang membaca bahwa dia tersangka, kenapa dia bisa pindah ke sana pindah sana untuk menghilangkan jejak lah bahasa? Itu gimana? Ya, saya pertama kali datang ketemu Prio dan Ririn
ia juga menceritakan mengenai yang dinilai kabur itu ya. Nah, kalau menurut Prio dan Ririn saat itu ya, saat belum berubah keterangannya itu, ia mengatakan bahwa ke Jakarta itu diajak oleh Prio. Karena setelah mayat itu ditemukan, Ririn itu bingung karena memang ia dari rumah Budi. Kemudian juga ia membawa mobil Budi disuruh oleh Joko. Nah, ketika sudah diambil mobilnya, ditaruh di tanggul oleh Joko dan Prio, kemudian Ririn kembali ke hotel sama Prio, Jokonya itu sudah tidak ikut, di situ bingung. Sehingga ketika saya tanya kenapa ke Jakarta, karena menurut Prio untuk menenangkan Ririn. Lah, Anda nggak membuka tuh, belum membuka, saya bilang bagaimana pembunuhan itu atau siapa pelakunya, belum katanya. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Nah, sampai Jakarta tidak ada tujuan, berapa jam di sana, kemudian Prio mengajak Ririn ke Semarang. Semarang itu menurut Prio itu saudaranya. Memang Prio juga tempat lahirnya itu Semarang. Nyampe Semarang kata Prio lupa. Sehingga kemudian mau pulang ke Indramayu. Ternyata salah mobil ke Surabaya. Nyampe Surabaya sempat nginap, kemudian Prio ditelepon oleh Joko. Agar kerja saja katanya. Nah, di nelayan. Nah, lalu Prio kan, mengurus lamaran kerja itu ke nelayan lewat online sampai memalsukan KTP itu ya. Menurut Prio ya, saat itu semua Prio yang mengatur. Ririn tidak tahu menau. Dan yang ngurus KTP kemudian pendaftaran juga Prio. Ririn itu sudah mau saja karena dia itu pusing. Kan itu. Pernah ditanya sama hakim juga sama seperti itu. Kenapa saudara lari kan gitu, atau saudara tidak menyerahkan diri? Nah, Ririn jujur, saya pasti dituduh sebagai pelaku karena saya berada di TKP, karena saya juga yang membawa mobil, pasti mengarah ke saya, Pak, kata Ririn kan, dia jujur. Nah, kemudian setelah ngelamar di nelayan itu, kerja nelayan, kemudian dijemput oleh travel nelayan, dibawa ke Indramayu, ke Mes Kedokan Bunder. Di perjalanan Joko telepon Prio agar handphone inventaris yang dikasih oleh Joko untuk komunikasi itu suruh buang, kata Prio. Dan kemudian dibuang handphone itu, sehingga sama sekali dengan Joko itu akhirnya tidak meninggalkan jejak digital kan. Nah, akhirnya nyampe ke Indramayu di Mes Kedokan Bunder, baru Prio bercerita yang sebenarnya kepada Ririn. Jadi menurut Prio dan Ririn saat itu, memang Ririn baru tahu setelah di Mes Kedokan Bunder menjelang ditangkap. Nah, kemudian akhirnya ditangkap. Begitu. Jadi yang dimaksud kabur itu seperti itu ceritanya menurut Prio dan Ririn saat itu. Nah, sekarang kan beberapa minggu lalu kan kemudian keterangannya kan berubah. Semuanya Ririn kan dan Ririn. Ya tidak apa-apa, itu nggak ada masalah. Itu nanti biar hakim lah yang menilai. Gitu. Apakah hakim yakin dengan keterangan Prio kan gitu, didukung dengan alat bukti lainnya, itu nanti biar hakim yang menilai. Pokoknya harus dibuka secara transparan ya. Jaksa kalau punya alat bukti lagi silakan keluarkan ya. Udah, nanti hakim yang menilai. Bang, tapi pihak dari kuasa hukum dari Prio sendiri mengatakan adanya munculnya beberapa nama yang tadi Abang sebutkan itu adalah murni diubah oleh Ririn atau permainan Ririn, karangan Ririn, dan ada karangan dari Abang juga, infonya seperti itu. Nah, mungkin seperti apa nih Bang munculnya sebuah karangan tersebut, Bang? Gini, kalau tuduhan Prio itu karangan Ririn, kalau tuduhan ke saya itu menyuruh memberikan keterangan palsu tuduhannya kan. Saya jelaskan satu-satu. Kalau dimaksud karangan Ririn, seperti tadi saya jelaskan, pada saat saya mau menanyakan atau menginterogasi mereka berdua ya di lapas, mereka menjelaskan secara leluasa ya, secara bebas tanpa ada tekanan dari Ririn ya. Mereka saling menjelaskan, bahkan lebih banyak menjelaskan Prio, karena Prio yang saat itu yang mengetahui pembunuhan, sementara Ririn tidak tahu kan itu. Jadi saya melihatnya nggak ada, tapi di luar itu kan saya nggak tahu ya, di luar itu, tapi saya melihatnya, pandangan saya itu tidak ada. Nah, kemudian artinya saya melihatnya bukan karangan Ririn, karena Prionya juga aktif ya menjawab, menerangkan lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua soal tuduhan ke saya memberikan keterangan palsu kepada Prio.
kapan Priyo memberikan keterangan palsu di persidangan? Priyo pertama kali menyampaikan di sidang pertama munculnya 4 nama, ya, 4 pelaku, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Saya belum menjadi kuasanya. Itu sidang pertama, itu pengacaranya masih Pak Ruslandi dan LBH Petanan. Saya mah masih belum jadi kuasanya. Justru saya baru tahu setelah sidang pertama, setelah muncul nama 4 pelaku itu, saya justru dikabari oleh wartawan. Mas Tony, ini rame sidang, ada muncul nama pelaku baru, ada 4. Nah, justru saya baru tahu. Nah, kemudian setelah saya masuk di sidang ketiga, agendanya pembuktian. Pembuktian itu dari jaksa penuntut umum. Siapa yang dihadirkan? 21 saksi. Ya, 21 saksi, diantaranya ada ahli forensik, ya, ahli forensik, otopsi, yang otopsi. Kemudian ada dari sidik jari, kan, Inapis. Tidak ada Priyo dihadirkan sebagai saksi memberikan keterangan. Posisi Priyo dan Ririn hanya menyikapi apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dan ahli, benar atau tidak, benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah, kan gitu. Nah, itu sikapnya. Nah, kemudian Priyo pertama kali memberikan keterangan sebagai saksi itu di sidang 18 Mei 2026. Begitu disidangkan, udah berubah. Lalu di mana diajari sama saya? Udah berubah, kalau orang awam kan udah mencabut keterangan 4 pelaku, kan gitu. Nah, di mana Priyo memberikan keterangan yang diajari atau yang dipaksa oleh saya? Orang satu-satunya pertama kali memberikan keterangan sebagai saksi, Priyo sudah mencabut kuasa saya dan merubah keterangan 4 pelaku itu, tidak ada dan fiktif, kan gitu. Kemudian merubah juga posisi pembunuhan yang semula dalam dakwaan itu di rumah, kemudian dirubah jadi di kios. Nah, jadi di mana Priyo memberikan keterangan palsu yang dipaksa atau diajari oleh saya? Orang nggak pernah memberikan keterangan palsu di persidangan. Oke. Gitu. Bang, ini juga kemarin Priyo juga sempat dari kuasa hukumnya sebelumnya, yang Mas Ruslandi bilang Priyo sempat memutuskan menyambut surat kuasa dari Bang Tony, ya kan, sebagai kuasa hukum Priyo sendiri, dan kembali untuk Mas Ruslandi perihal katanya ada ketidaksinkronan nih, begitu. Kan tadi Abang sudah menjawab bahwa Abang juga baru di tengah-tengah nih, tapi Priyo sendiri mengatakan dari awal sudah milih Abang, tapi habis itu dicabut. Yeah. Ini kan banyak yang mengatakan bahwa ini adanya dugaan permainan juga nih, Bang. Bisa mungkin dipaparkan, Bang? Permainan apa? Duganya adanya permainan mungkin di menurut Priyo adalah ini memang sudah disetting begitu, Bang. Mungkin ada dugaan ke Abang, entah ke Ririn begitu, Bang. Saya kalau judulnya pencabutan kuasa itu saya no comment. Karena kalau saya tanggapi nanti disangkanya tidak terima dicabut kuasanya. Karena mencabut kuasa itu hak klien. Udahlah, semua rekan-rekan pengacara itu semuanya itu saya yakin sependapat dan sepakat kalau pencabutan kuasa itu tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau dicabut kuasanya berarti kehendak klien, kan gitu. Persoalan ada pengaruh atau tidak, ya faktanya klien mencabut, ya sudah. Ngapain harus dipersoalkan dan diperdebatkan? Itu saja sih kalau saya sebagai advokat, untuk menghargai sesama rekan advokat. Nah, kemudian kalau ada settingan atau tidak, ada pengaruh atau tidak, memang di dalam persidangan saat pencabutan itu, setelah pencabutan itu saya menanyakan kepada Priyo. Informasinya kata Ririn ada orang yang masuk ke lapas, saya bilang. Iya, katanya kakaknya dan anggota polisi dari Polsek Sindang, namanya Anggarani. Dan surat kuasa juga yang menyodorkan untuk pencabutan, ya, kepada saya itu katanya Anggarani, polisi itu, oknum polisi dari Polsek Sindang itu. Dan saya juga sudah mendapatkan informasi dari rekan-rekan di kepolisian bahwa Anggarani ini oknum polisi yang disebutkan oleh Priyo di persidangan itu sudah diperiksa oleh Paminal Polres Indramayu. Nah, tinggal menunggu nanti bagaimana sih, terbukti tidak pelanggaran disiplinnya atau pelanggaran etiknya. Ya kita tunggu, kita serahkan semuanya, ya, karena ini internal kepolisian, ya. Kita serahkan kepada Polres Indramayu dan nanti kita tunggu bagaimana putusannya. Bang, singkat aja, Bang.
banyak asumsi masyarakat bahwa abang di prank dalam perkara megang Ririn. Tanggapan abang apa? Ya, di prank, dibohongi gitu ya. Jadi saya itu setiap ada informasi yang baru, saya selalu tanya Ririn. Dan Ririn masih bertahan, masih mengatakan seperti itu. Dan saya mempunyai dokumentasi percakapan Ririn sama Prio. Saya masih melihatnya yang disampaikan di awal itu natural. Ya, natural, jujur gitu loh. Baik Ririn maupun Prio di awal yang saya sudah posting mengenai ada nama 4 pelaku itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga masih melihat alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum itu masih belum kuat untuk mengarah kepada Ririn sebagai pelaku pembunuhan. Adapun sidik jari yang ada di pintu geser dan ada di botol vape itu menurut Prio dan Ririn saat itu memang itu terjadi setelah pembunuhan. Saat itu ya, setelah pembunuhan datang itu megang ngambil botol semprotan nyamuk ya merek vape dan itu melewati pintu geser. Nah, jadi sampai hari ini ya atau sampai sidang terakhir kemarin saya masih belum melihat alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa yang menguatkan bahwa Ririn melakukan pembunuhan atau merencanakan pembunuhan. Alat bukti digital forensik yang WA, chat apapun nggak ada gitu. Screenshot kayak yang merencanakan sama Prio misalnya nggak ada. Jadi handphone yang dihadirkan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Handphonenya Ririn baik handphonenya Prio itu maupun handphonenya Prio itu tidak membuktikan apa-apa handphone itu karena isi chatnya nggak ada, riwayat panggilannya nggak ada, kartu pun tidak ada, kan itu. Nah, jadi saya masih melihatnya ini masih belum menguatkan. Andai kata nanti sambil berjalan menguatkan, kan ya sudah berarti Ririn ini bohong kan gitu. Silakanlah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu saja sih. Jadi saya ini hanya membentengi sekali lagi agar jangan ada kesewenang-wenangan. Nanti yang terungkap di persidangan bagaimana ya silakan hakim memutus. Bang, berarti sudah hanya ingin mempertegas saja. Walaupun nanti hasil akhirnya nantinya juga Ririn dinyatakan bersalah, ya berarti abang sebagai kuasa hukum tetap menerima dengan Legowo lah. Kalau memang alat buktinya kuat, hakimnya juga mengadili sesuai dengan alat bukti, fakta-fakta persidangan, keyakinannya itu kan. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Nah, jadi awas jangan salah dikira saya bela mati-matian pembunuh. Saya juga empati lah sama korban siapapun ya. Orangnya, keluarga dibunuh pasti. Cuma jangan sampai juga kan hakim salah memvonis orang gitu loh. Tapi kalau dikawal dengan ketat, kemudian memang faktanya menguat, ya sudah berarti kan sudah bagus ini pengawalannya kan gitu. Nah, kalaupun masih alat buktinya masih benar menguatkan ya sudah. Dan sebaliknya kalau memang tidak menguatkan ya kembalikan lagi kepada hakim. Nah, kalaupun hakim memvonis bebas ya atau memvonis Ririn tidak terlibat ya atau apapun itu ya sudah, nanti kita tunggu putusan hakim dan saya akan hormat pada putusan hakim. Tapi keyakinan abang sama klien sendiri yang belum pernah berubah ya bang untuk keterangannya sendiri? Belum, karena sampai hari ini belum ada alat bukti yang menguatkan ini ya, menurut saya ya. Berarti masih yakin kalau Ririn ini bukan pelaku ya bang? Ya, Ririn tidak tahu pembunuhan. Nah, adapun nanti ya terlibat di mana makanya ini saya nunggu jaksa. Ayolah jaksa hadirkan semua gitu alat buktinya sampai benar-benar terang, benar-benar ada yang kuat kan jaksa ini kan punya kewajiban ya karena dia mendakwa maka punya kewajiban membuktikan. Dan ingat beban pembuktian dalam perkara pidana itu ada sama jaksa. Gitu. Jadi bukan sama penasihat hukum itu harus membuktikan, jangan ngomong aja. Bukan, yang akan diputus oleh hakim ini adalah jaksa dalam menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan ini kuat atau tidak. Nah, kalau saya ini akan menambahi alat bukti lain tentang adanya pelaku lain. Gitu, misalnya CCTV yang mengarah kepada gerbang korban itu ketika saya lihat posturnya Prio bukan, postur tubuhnya Ririn bukan. Sehingga kalau demikian, ini siapa yang masuk ke pagar jam 5.01 tanggal 29 Agustus 2025. Nah, berarti kan ada orang lain nih, ada pelaku lain. Nah, itu yang saya ajukan. Nah, tapi kalau mengenai adanya pembunuhan, ya saya nggak tampik. Artinya itu benar kan gitu.
kemudian ada Ririn di TKP juga kita nggak tolak, itu benar. Cuma apakah ada bukti lain selain sidik jari, kan gitu? Itu. Berarti adakah kemungkinan ada sidik jari ini mungkin dipermainkan gitu Bang, maksudnya dalam arti seolah-olah itu sidik jarinya Ririn ataupun ada mainan lah maksudnya dalam arti untuk Kalau- sidik jari. Paksakan gitu Bang. Kalau sidik jari Ririn itu benar. Cuma apakah adanya sidik jari itu membuktikan adanya pembunuhan? Kan bukan. Adanya sidik jari itu membuktikan bahwa Ririn ada di lokasi itu. Ada di tempat tersebut, bukan membuktikan adanya pembunuhan. Makanya harus didukung dengan alat bukti lain. Gitu.